Dulu kok dikancing. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sobat Tani Jember. Kali ini saya bersama kelompok Tani Maju Tresno 1 dan 2 akan mengunjungi lahan cabai di Desa Kertonegoro, Kabupaten Jember, sobat. Seperti apa nanti? Mari kita ikuti, sobat. A few moments later. 20 minutes later. Nah sobat, sekarang kita sudah sampai di lokasi bersama kelompok tani 1 dan 2, sobat. Nah sobat, sekarang kita sedang mengunjungi lahan cabai yang ada di Desa Kertonegoro. Nah ini kita menuju lokasinya. Ini dari Wuluan, Tanjung Ujung Robyok. Nah sobat, jadi ini adalah tanaman cabai merah besar yang ditanam oleh karyawan PT Nufarm Indonesia sebagai tanaman percontohan. Nah, ini yang dipakai adalah obat atau insektisida dan fungisida dari PT Nufarm. Jadi inseknya, fungisidanya dan bakterinya segala macam itu dari PT Nufarm, sobat. Dan dicoba alhasil seperti ini, walaupun ada kekuning-kuningan daunnya yang sekarang, tapi buahnya cukup lebat dan tidak rontok mulai dari buah pertama. Dan ini sudah 4 kali petik, sobat, sudah 4 kali panen, jadi seperti ini. Dan ini sobat, di sini tanaman cabai merah besar ini ada beberapa jenis tanaman yang saya lihat. Salah satunya adalah antik, juga imola, dan serta ada Columbus juga. Jadi di sini ada 3 jenis tanaman cabai merah besar, sobat. Yang hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Baik sekalian. Nah ini bumi yang kita semprot di lahan cabai tanaman cabai ini adalah dituklur, Pak ya, dituklur dan milik. Jadi ini memang kombinasi. Jadi tuklurnya dulu kontak, miliknya adalah sistemik, Pak ya. Tujuannya adalah untuk busuk daun, buah itu, Pak ya, buah batang. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah keprosat. Mungkin keprosat sudah banyak yang kenal, Pak ya. Ya. Keprosat kalau kita kemarin di sana untuk di padi untuk satu munas, kalau di cabai adalah untuk antrak, Pak ya, antrakosa. Jadi untuk PT busuk buah itu. Pak ya, terus kemudian nama ini, Pak ya, nomor HP, alamat, kelompok A atau B gitu ya. Oke. Pak ya. Monggo diteliti dulu, Pak, ini apaan tulis sesuai yang ada di sini. Ya. Siap. Juga didiskusikan, hasilnya dibagi 2. Sudah dipahami, Pak, perintahnya, Pak? Sudah. Oke, siap. Kalau sudah nanti langsung ke sana. Oke. Nah jadi sobat, ini adalah produk dari PT Nufarm yang dipakai untuk insektisidanya, herbisidanya, serta fungisida dari PT Nufarm, sobat.
Dan keadaan cabenya ini lebih dari satu jenis sobat. Enggak, foto bareng Mas. Berarti 98 atau 100 hari umurnya tanaman cabai, dan alhamdulillah ya sedikit bukan sukses tapi masih panen dan mudah-mudahan ini akan terus bisa meningkat. Jadi itu asal mula kita menanam cabai. Nah, tujuan saya mendatangkan jenengan tentunya ingin bercerita ini Pak, ya, ingin bercerita sedikit mulai dari awal tantangannya, kemudian apa beberapa produk yang dipakai oleh Nufarm, ya, apa yang dipakai oleh Nufarm. Jadi dari awal tantangan sama, hujannya besar, kebanjiran juga ya, kemudian Januari itu di mana-mana banjir ya, di Langon banjir, di Kencong banjir ya, Gumuk Mas banjir. Kita juga di mana orang? Pontang juga banjir di awal Januari, tanggal 7 atau tanggal 5 itu kita baru tanam. Banyak yang mati, ya. Saya menyulam baru kenal Mas Rohim di ini gara-gara matinya ada beberapa mati, jadi saya cari sulaman, ada Columbus dan ada Imola di situ ya. Jadi nyampur sudah. Ada varietas antik, Imola dan Columbus. Mati banyak juga karena hujan juga sangat deras. Nah, beberapa saran dari petani cabai uluan, Kuproxat ternyata menjadi andalan Pak ya untuk mengatasi layu ataupun fungi atau jamur di akar waktu itu. Maka kita juga semprot Kuproxat ya, semprot dan kocor ya, semprot dan kocor. Teknisnya kami mengikuti aturan Nufarm ya, tapi sedikit kadang juga berlebih mengikuti aturan-aturan petani. Tetapi kami karena orang Nufarm ya, kami harus uji coba dulu deh apa yang direkomendasikan Nufarm. Jadi seperti itu. Kuproxat Sumilek masuk ini Pak untuk mengendalikan jamur yang ada di cabai ini, cabai yang kita lihat. Kemudian Pancosep juga masuk ya, itu Pancosep itu adalah untuk Mancosep biru. Kemudian Sinergi juga masuk di kocor ya, karena ada beberapa petani nyaranin kocor, petani wuluan juga dikocor Mas agar kembang atau bunga tidak gogrok, katanya seperti itu. Kita kocor juga, kemudian kita semprot saat masa-masa generatif. Dan inseknya, nah ini yang uniknya, mulai dari awal kami pakai itu. Karena apa? Saat itu kami meyakini, ya kita lihat dulu lah, karena ini musim hujan, terkadang juga tidak ada hama trip ataupun tungau. Jadi pakai Fipronil dan Abamectin Pak, mulai dari awal sampai sekarang. Nah ternyata ada beberapa panas sedikit seminggu, kurang lebih 10-15 hari kemarin, itu mempengaruhi performa daun ini. Mungkin kita juga kurang antisipasi ya, harusnya ada beberapa yang diselingi dengan yang lain, tetapi kami tetap aja pakai Abamectin dan Fipronil setiap 03. Setiap nyemprot kita pakai Pak 15 mili dan 10 mili Fipronil ya. Fipronil yang dibawa Pak. Kenapa? Karena agen itu ya, karena itu berbahan aktif Fipronil, dan di situ referensi Nufarm ada wereng. Nah, wereng itu kan pencucuk penghisap. Jadi mungkin ini bisa untuk pencucuk penghisapnya trip dan yang lain-lain. Itulah pedoman kami, sehingga yang agent kami pakai terus karena itu sistemik. Sedangkan yang Numectin itu adalah bahan aktif Abamectin, di pasaran sudah banyak, itu translaminar. Jadi seperti itu. Jadi kontak, translaminar dan sistemik kami semprot terus setiap nyemprot sudah. Setiap nyemprot itu pasti ikut. Dan yang kedua, yang setiap nyemprot pasti ikut adalah Kuproxatnya Pak. Tembaga setiap nyemprot kami ikut 10-15 mili setiap nyemprot. Jadi yang setiap nyemprot ikut Numectin, agent dan Kuproxat. Sedangkan yang lain selang-seling, apalagi Sinergi kami batasi ya, kami batasi sinerginya. Untuk Pancosep
terkadang ikut, kadang 01 semprot sekarang ikut, minggu depan tidak ikut. Seperti itu Pak. Sumilag juga seperti itu, tapi yang kami ikutkan terus baik Kocor ya, itu Kuproxat dan Numectin Agent. Jadi seperti itulah hasil dari produk-produk yang ini, yang di depan ini itu Pak. Kekurangan pasti ada, perbaikan pasti ada, karena itu tujuan kami ya. Tidak mungkin tanam pertama bisa luar biasa ya, bisa bisa luar biasa. Jadi karena mungkin ada beberapa harus diperbaiki, makanya di kolom itu kami kasih keterangan apa masukan atau saran untuk kami agar supaya Nufarm lebih berjaya ataupun bisa diandalkan untuk tanaman cabai. Karena selama ini kalau di padi sudah tidak diragukan, tapi kalau di cabai merah sepertinya Nufarm belum pernah fokus ya di huluan ataupun grobyok untuk menggarap. Saat inilah momen saya untuk bagaimana kita bisa mengembangkan produk-produk Nufarm di cabai besar Pak, ataupun di yang lainnya, bawang merah dan yang lain-lainnya ya. Jadi itu Pak sekilas dari awal mula, kemudian prosesnya dan hasilnya Bapak sudah lihat. Kemudian di kolom analisa nanti kita juga akan bahas sedikit. Saya belum tahu apa saran-saran jenengan, dan mudah-mudahan saran-saran itu bisa memperbaiki kami agar supaya kami lebih bagus ketika memulai lagi di lain waktu. Itu saja dari saya. Monggo ada pertanyaan atau diskusi sambil nunggu elopnya Pak. Itu saja. Di bulan 1 kita ikut terus karena saya bukan ya oke lah, kita belum pernah tanam cabai, tetapi saya banyak membaca dan mendengar dari petani-petani besar kalau musim bulan 1 itu tantangannya layu dan busuk buah ataupun antraknos di ranting, antraknos di buah dan daun rontok. Jadi itu tantangannya. Oleh karena itu saya beranggapan, karena Kuproxat juga spesialisnya di cabai ini, kami juga membaca dari referensi kami, ya kita oke lah, kita los di Kuproxatnya. Jadi seperti itu kemarin, baik kocor maupun semprot Pak, kocor semprot begitu. Dan kocornya saya pasti ikutkan pupuk. Cuman masalahnya di pupuk inilah kami kurang banyak mendapat informasi. Sepertinya satu gelas aqua kurang itu jadi kalau tidak salah 2-3 bedeng itu isinya 100, berarti 300 tanaman. Satu aqua pupuk itu jadi 300 tanaman, dan kalau hitung-hitungan 2 gram saja itu tidak cukup. Bukan ngirit ya, karena bukan ngirit. Kami belum tahu, itu saja sih Pak, belum tahu, dan karena ketidaktahuan itulah maka kami seperti itu sampai sekarang. Dan baru-baru dengar kemarin kita lihat cabenya Mas Rohim, cabenya Mas Pur, cabenya teman-teman tani grobyok, buahnya gede-gede Pak. Dan katanya saya tanya, saya probing, pupuknya saya luar biasa, jauh lah 4-5 kali lipat apa yang saya berikan di sini Pak. Dan habis ini kita akan aplikasi ini. Mudah-mudahan yang di atas bisa agak besar, karena harga cabai hari ini itu lumayan ya, lumayan. Itu Pak ya, jadi cerita kami, dan monggo kalau sambil diskusi sambil dimakan juga nggak apa-apa. Nah, kalau agent saya ikut terus setiap nyemprot. Nah, ya kalau di situ semua hama kena kan ya toh, semua hama kena kapanpun bisa. Dari sebetulnya agent itu untuk penggerek batang, oke? Jadi dia sistemik, penggerek batang padi, ulat di dalam daun, di dalam batang padi, oke? Nah, tetapi kalau di cabai kenapa saya pakai itu karena di situ ada tertera untuk wereng itu dia kan pencuci penghisap, oke? Dan dia sistemik, berarti ada racun di dalam tanaman begitu toh. Nah, kalau di cabai pencuci penghisap trip terutama ataupun tutu kebul itu kan pencuci penghisap juga. Oleh karena itu kenapa saya pakai, itu dasar pemikirannya. Tapi kalau ini untuk tutu kebul itu nggak ada. Maksudnya pomo pakai untuk cabai atau untuk apa? Tuh berarti sudah benar toh.
sudah bener berarti saya gitu loh. Itu nyari loh ini. Oke, jadi itu saya Pak, fipronil itu dan satu lagi sistemiknya. Siapa tahu saya pakai numectin, ada kutu-kutu yang belum datang ataupun trip yang belum datang, dia datang, kalau ada izin kan sudah masuk gitu. Itu pola pemikiran saja, tapi dari kami dari Jakarta bukan untuk trip memang, bukan untuk trip. Untuk padi ya, untuk padi, ulat dan belalang juga bisa. Jadi seperti itu, dan selalu saya masuk, baik dikocor ya karena ya baik dikocor bersama kuproset ataupun kalau numectin nggak dikocor, kalau agent dikocor karena bisa lewat akar juga. Baik dikocor ataupun dispray, saya masuk sampai hari ini saya masuk Pak agent itu. Hasilnya seperti ini ya, memang harus diperbaiki juga ini ya, harus diperbaiki, ditambahi bahan-bahan aktif yang lain yang mungkin sesekali ya buat selingan, tetapi untuk dasarnya saya pakai numectin dan agent, hasilnya sudah seperti ini Pak. Ya karena memang musim hujan, tripnya juga tidak terlalu ini ya, tapi kami pakai. Dan lalat buah katanya orang-orang itu banyak kalau musim hujan, tetapi ini saya tidak merasakan ada yang serang, ya mudah-mudahan tidak ada ya, tapi di perjalanan sampai saat ini saya tidak merasakan itu ada serangan Pak. Apakah karena efek dari sering semprotnya ini ya, saya nggak tahu juga, atau ya karena musimnya memang tidak mendukung gitu loh, atau lalat buah daerah sini tidak ada, begitu saya juga tidak tahu Pak. Tetapi saya tidak merasakan hal yang berarti di tanaman cabai saya, di lalat buahnya itu. Tanya, Mas. Iya Pak. Untuk mencegah ngeles terus boleh keriting pakai obat yang mana? Nah, saya ngomong untuk mencegah posisi hari ini terus terang Pak ya, kami belum bisa menyimpulkan hasil, tetapi kalau ngeleles saya mulai dari awal itu kuproxat sudah saya kocor. Oke, kuproxat dia berbahan aktif tembaga hidroksida, yang satu-satunya tembaga bisa dicampur Pak, satu-satunya tembaga bisa dicampur itu adalah kuproxat, sehingga kuproxat kalau dari sisi referensinya ya juklanya itu bisa untuk bakteri ataupun jamur, dan kita tahu kalau ngeleles itu berarti ada serangan jamur ya yang ada di dalam tanah. Nah kalau kita kocor di dalam tanah berarti sasarannya kan sudah pas, dan hasilnya seperti ini Pak ya, hasilnya seperti ini. Dosisnya berapa? Oke, kalau saya per tangki ya, tangkinya 6, ya sorry ini tangkinya 18 liter, jadi saya kocornya itu bukan pakai empu Pak ya, dan saya nanti akan belajar dari Growbag harus pakai empu lah ya. Saya pakai ini, satu tangki ini jadi 3 bedeng itu Pak ya, jadi kan sangat kecil loh. Iya bener, itu dibuka ininya saja kemarin itu per ini 30 mili per 18 liter ini 30 mili. Tapi Pak ya, seminggu sekali saya kocor bersamaan juga dengan pupuk yang itu 1 gelas. Ini yang perlu diperbaiki terkait dengan pupuk, ini benar-benar saya serius fokus untuk memperbaiki ini ya. Gitu Pak untuk ngeleles. Oke. Jadi kalau untuk mencegah bagaimana? Saya sih ya apakah karena memang tidak ada serangan ya, tapi di musim ini saya pakai kuproxat. Tapi mulai awal ya? Mulai awal kecil dikocor, mulai seperti itu juga saya kocor sudah 2-3 kali. Dan sedikit cerita yang kecil, itu ada bawangnya sebelumnya. Jadi kan tahu ya, masih ada bawang, tahu nggak? Oke, ada bawang, umur sebulan bawang merah, kita tancap Pak. Kita tancap, kita kena efek obat bawang juga. Ini ya udah nggak kerawat cabenya, baru dicabut bawangnya, baru saya rumat cabenya. Hasilnya seperti itu. Itu umur 1 sebulan. Serangan bercak daun. Dibandingkan fungi-fungi yang lain memang lebih cepat untuk penanganannya Mas. Maksudnya itu dia itu kerjanya lebih tepat dan lebih cepat gitu. Dan untuk apa ya? Ya itu cuma kuproxat yang saya pernah. Saja ya, kenal ya? Iya, cuma bagus untuk untuk bercak daun di cabai. Bercak daun ya. Di cabai merah. Dan untuk layu fusarium. Oke, pakai per tangki? Per tangki kalau saya itu 50 mili per kempu Mas, per kempu. Per kempu. Kalau saya kocor ya. Kalau spray? Spray itu lebih sedikit, takut katanya. Pakai berapa? Pakai sekitar 35 sampai 40 mili per tangki. Per tangki ya. Oke. Berapa kali aplikasinya dan kelihatannya?
Kalau saya sering 4 hari sekali. 4 hari sekali. Iya, setiap spray ya? setiap spray. Kalau kocor 1 minggu sekali. Oke, nggak ada masalah ya tanamannya? Nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih Mas Dede. Kasih Mas sentolopnya mana? Oke, sentolop Mas satu. Hanya satu saja tadi kuisnya. Oh, kok. Bokek. Mulai keri dhewe nggo brambang. Heh? Iki wong teko. Ya kayu. Keempat, ada 5. Presentasi serangan hama bengau dan strip. Silakan karena berlomba berdiskusi, Pak. Silakan kasih nilai berapa ya?